Ngawi merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kata Ngawi berasal dari kata awi yang artinya bambu. Kemudian, kata ini mendapat tambahan huruf sengau, eng, dan jadilah kata Ngawi. Ngawi menunjukkan suatu tempat di sekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi oleh tanaman bambu. Ngawi merupakan daerah swastantra, fragmen-fragmen percandian yang menunjukkan sifat kesiwaan yang begitu erat hubungannya dengan pemujaan Gunung Lawu atau Girindra. Namun dalam perjalanan selanjutnya terjadi pergeseran oleh pengaruh masuknya agama Islam serta kebudayaan yang dibawa bangsa Eropa, khususnya Belanda, yang cukup lama menguasai pemerintahan di Indonesia. Ngawi kini memiliki destinasi wisata bersejarah yang cukup terkenal. Dalam salah satunya adalah Benteng Van den Bosch. Benteng Van den Bosch merupakan salah satu jejak peninggalan kolonialisme Belanda di Kabupaten Ngawi. Lokasi benteng ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng Van den Bosch dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van den Bosch pada waktu menjajah daerah Ngawi. Benteng ini terkenal dengan sebutan Benteng Pendem. Hal ini dikarenakan bangunan Benteng Van den Bosch dahulunya dikelilingi gundukan tanah yang tingginya sejajar dengan tingginya benteng, bahkan sampai menutupi bangunan ini.
Benteng Vandenbosch berukuran 165 meter kali 80 meter dan dibangun di atas lahan seluas 15 hektar. Saat ini, Benteng Vandenbosch tengah dipugar karena sebagian bangunannya tidak lagi utuh lantaran terkena serangan bom pasukan Jepang. Revitalisasi benteng yang telah rusak merupakan salah satu langkah selanjutnya yang bisa diterapkan agar benteng masih tetap terjaga tanpa mengurangi nilai historis dari bangunan tersebut. Karena tidak dipungkiri bahwa benteng ini sudah sangat lama berdiri dan sudah banyak bagian dari benteng ini yang telah rusak. Sehingga revitalisasi bagian yang rusak merupakan langkah yang penting. Di era digital seperti ini, merupakan wadah untuk generasi muda yang kreatif dan juga wadah untuk pemerintah melakukan promosi untuk memperkenalkan wisata sejarah ini ke lokal bahkan internasional. Bukan hanya untuk wisata sejarah ini saja, tapi juga untuk wisata yang lainnya yang terdapat di daerah ini. Hal ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap berbagai sektor seperti perekonomian, perindustrian, dan perhotelan di daerah tersebut. Di dalam benteng ini terdapat makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang ditangkap oleh Belanda. Konon, Kiai Haji Muhammad Nur Salim ditangkap oleh Belanda dan dikubur hidup-hidup di benteng ini karena kebal terhadap tembakan. Lokasi makam bertempat di ruang utama benteng, tepatnya berada di sebelah museum mini yang dibatasi dengan kaca.
Benteng ini dibangun di tempat yang strategis, yakni memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo sebelah utara dan Sungai Bengawan Madiun sebelah selatan dengan timur. Di mana tujuannya untuk menguasai jalur transportasi air dan menumpas pasukan Pangeran Diponegoro. Pada masa penjajahan Jepang, Benteng Vandenbosch dikuasai oleh tentara Jepang sebagai tempat pertahanan pada tahun 1942 sampai 1945. Namun pada tahun 1945 sampai dengan 1948 tidak ditempati oleh siapapun. Setelah Indonesia merdeka, Benteng Vandenbosch atau Benteng Pedem ini ditempati beberapa satuan TNI sebagai markas pertahanan. Mulai dari TRI pada tahun 1948 sampai dengan 1956 sampai Yon Armet Kostrad 12 Ngawi pada tahun 1962 hingga saat ini. Meskipun markas yang baru sudah dipindah di Jalan Siliwangi Ngawi, pada akhir tahun 2011, Benteng Vandenbosch baru dibuka sebagai tempat wisata edukasi yang berada di Kabupaten Ngawi. Pengelolaan sarana dan prasarananya tetap dikelola oleh Yon Armet Kostrad 12 Ngawi dan dibantu oleh pemerintahan Kabupaten Ngawi. Untuk masyarakat yang mendatangi benteng ini, diharapkan bisa menjaga kebersihan area benteng dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti sampah plastik, kertas, dan lain-lain, untuk menjaga agar lingkungan benteng tetap bersih dan nyaman. Masih banyak dari para pengunjung yang suka mencoret-coret dinding dan tembok dari benteng. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pengelola benteng, dan untuk para pengunjung harus memiliki kesadaran diri untuk merawat dan menjaga warisan tinggalan kolonial ini.